Barangkali ketika bulan suci Ramadan, kita berkata kasar, kita sering menggunjing, sering menghina, sering meledek teman kita, bahkan sampai memfitnah orang, maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Ramadan tiba, waktunya kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Assalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lainnya. Malaikat Jibril sang pembawa wahyu yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Dan di bulan suci Ramadan ini kita dilatih, kita dididik, kita digembleng untuk menjadi mukmin yang kuat, untuk bisa menghadapi 11 bulan setelahnya. Karena inilah Ramadan. Intinya di sini kita berhasil survive di 11 bulan setelahnya, maka nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan itu berhasil. Ibarat kata layaknya seorang petinju, ketika ia masuk ke arena latihan, ring latihan untuk berlatih, dan ketika ia keluar dari ring tersebut, maka tinjunya akan semakin kuat. Begitu pula dengan anak futsal. Ketika ia masuk ke dalam lapangan bola untuk berlatih, maka ketika ia keluar di lapangan sepak bola, maka skill futsalnya akan bertambah. Begitu pula dengan kita. Ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita meningkatkan kadar kualitas iman kita. Dan ketika kita selesai dan survive di bulan Ramadan, maka kita harus menjadi mukmin yang lebih baik. Pada kesempatan kultum yang mulia ini, saya akan membawakan tema, yaitu adalah keutamaan membayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Yang mana telah kita ketahui di penghujung Ramadan nanti kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan umat muslim, mewajibkan orang yang berpuasa untuk membayar zakat sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Yang mana itu digunakan, manfaat dari zakat fitrah itu untuk menyucikan diri kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan-perkataan yang kotor. Dan itu salah satu keutamaan membayar zakat fitrah, untuk menyucikan diri kita pribadi. Barangkali ketika bulan suci Ramadan kita berkata kasar, kita sering menggunjing, sering menghina, sering meledek teman kita, bahkan sampai memfitnah orang, maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Dan dengan zakat fitrah menjadi wasilah disucikannya diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Wa tu'matan lil masakin,
dan untuk memberi makan para orang-orang miskin. Karena ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada waktu itu semua orang harus bahagia. Yang miskin bahagia, yang fakir bahagia, duafa bahagia, bahkan yatim piatu wajib bahagia. Dari mana uangnya? Dari mana makanannya? Dari zakat fitrah itu. Maka itulah keutamaan yang kedua ketika kita menyalurkan, membayar zakat fitrah sebelum ditunaikan sholat Idul Fitri, sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Karena ketika Idul Fitri tiba, semua orang muslimin wal muslimat, yang tua maupun yang muda, wajib bahagia, wajib kenyang, dan merasakan kenikmatan bersama pada hari itu. Karena hari itu adalah hari raya bagi umat muslim. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun. Dan barang siapa yang menunaikannya sebelum didirikannya sholat Idul Fitri, maka itu menjadi zakat yang makbul, yang diterima oleh Allah, dan Allah lipat gandakan ganjarannya. Karena wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya, membantu hambanya, selama hambanya mau membantu orang lain. Perlu kita ketahui, uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu tidak sepenuhnya milik kita. Tidak sepenuhnya punya kita semua. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mana itu milik orang lain. Dan kita berhutang kepadanya. Melalui zakat fitrah itu, kita menjadi wasilah pemberian rezeki Allah kepadanya. Allah memberi rezeki kepadanya melalui kita. Kita membayar zakat untuk membantu orang lain. Apalah susahnya? Selama 11 bulan kita mengumpulkan uang. Zakat fitrah itu tidak banyak nominalnya. Perkiraan 35.000 sampai 45.000. Itu tidak sulit. Itu mudah. Jika kita mau menunaikannya. Karena pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi yang enggan untuk bayar zakat. Maka kata Abu Bakar, dia kafir. Dan kita wajib memeranginya. Oleh karena itu, janganlah kita seperti itu. Sebelum takbir dimulai, sebelum sholat Idul Fitri didirikan, marilah kita tunaikan zakat. Waman addaha ba'da sholah, fahiya sodaqotun minas sodaqot. Dan barang siapa yang menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka ia terlambat. Maka pahalanya tidak sama seperti ia menunaikan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Maka ketika ia membayar zakat setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, maka ganjaran atau pahalanya sama seperti dia bersedekah kepada orang lain. Tidak ada tambahan dari Allah, tidak ada reward dari Allah, dan tidak ada balasan berkali-kali lipat dari Allah. Karena sedekah itu layaknya seperti sedekah pada umumnya. Yang Allah ganti hanya 2 kali lipat, tidak berkali-kali lipat. Barakallahu fikum. Semoga dengan kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kalian semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa shihha wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.